Aneka permainan tradisional anak Indonesia. 1. Gundu. Gundu adalah permainan tradisional favorit anak laki-laki tahun 90-an yang menggunakan kelereng. Pemain yang berhasil mengenai kelereng lawan berhak mendapatkan kelereng tersebut. Dari berbagai penelusuran, permainan gundu ternyata berasal dari peradaban Mesir kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri, permainan ini biasa dimainkan orang Sunda, Jawa, hingga Banjar. Cara bermain gundu. Susun gundu di tanah sejumlah yang ingin dimainkan. Berikan tanda pembatas mengelilingi gundu. Para pemain mengambil jarak. Pemain menentukan nomor urut permainan, sentil gundu hingga mengenai gundu yang telah disusun. Gundu yang keluar dari pembatas menjadi milik pemain yang mengeluarkannya. 2. ABC 5 dasar. ABC 5 dasar berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini sangat sederhana, hanya membutuhkan jari masing-masing pemain untuk menentukan huruf apa yang akan digunakan. Cara bermain ABC 5 dasar. Tentukan tema permainan, misalnya tema hewan, kota, artis, dan sebagainya. Selanjutnya, pemain mengeluarkan jari sesuai keinginan. Hitung total jari menggunakan urutan abjad alfabet A, B, C, D, dan seterusnya. Misal ada 5 jari, berarti hurufnya E. Kemudian pemain harus menyebutkan nama sesuai tema yang berawalan E dalam waktu tertentu. Contoh tema binatang, maka E adalah elang. 3. Kasti. Kasti adalah permainan olahraga dari Jawa yang dilakukan dua kelompok dengan alat berupa bola tenis dan pemukul bola. Cara main kasti. Siapkan 2 tim dalam permainan, tim penjaga dan tim pemukul. Tim penjaga bertugas melempar bola untuk dipukul lawan dan menangkap bola untuk dilempar ke tubuh lawan. Tim yang bermain harus memukul bola sejauh mungkin dan berlari kembali ke home dengan melewati beberapa pos yang dijaga anggota lawan dan tidak boleh terkena bola. 4. Paraga. Permainan ini berasal dari suku Bugis yang tinggal di Sulawesi Selatan. Prinsip mainnya sama dengan sepak takraw, sama-sama menggunakan bola yang terbuat dari rotan dan harus dimainkan dengan kaki atau kepala tanpa menyentuh tanah. Cara main paraga. Siapkan 2 tim minimal 3 orang. Tentukan tim yang melakukan servis bola pertama kali. Mulai bermain dengan menendang atau menyundul. Poin muncul ketika bola yang menyentuh tanah di daerah lawan, menjatuhkan bola di daerah sendiri, atau melakukan pelanggaran. 5. Pletokan. Pletokan adalah permainan tembak-tembakan khas masyarakat Betawi, daerah Jakarta dan sekitarnya. Pletokan menggunakan tabung bambu kecil sebagai senjata dan biji-bijian sebagai pelurunya. Cara memainkan pletokan. Siapkan tim minimal 2. Mulai tembak-tembakan. Anggota yang terkena tembakan akan dikeluarkan dari permainan. Anggota tim yang sisa terbanyak yang menang. 6. Patol. Patol adalah olahraga gulat tradisional dari Rembang, Jawa Tengah. Gulat patol umumnya diadakan sebelum periode bulan purnama dan pada hari khusus seperti upacara sedekah laut. 7. Gangsing. Gangsing dimainkan di banyak daerah di Indonesia seperti Kepulauan Tujuh, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, NTT, dan Jawa.
Permainan ini juga biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Misi dari permainan ini adalah menjatuhkan gangsing lawan atau membuatnya keluar dari lingkaran yang telah digambarkan. 8. Lompat tali. Tidak ada sumber valid yang menginformasikan kapan dan dari mana permainan ini berasal. Namun, banyak yang menyebutkan bahwa permainan anak perempuan tradisional ini sudah muncul sejak Belanda menjajah Indonesia. Karena permainan ini awalnya dimainkan oleh anak-anak Belanda. Permainan yang sangat populer ini paling sering dimainkan anak sekolah dasar pada jam istirahat. Cara main lompat tali. Tali lompat yang digunakan terbuat dari puluhan atau ratusan karet gelang yang diikat satu sama lain. Pemain akan bergiliran melompat tali yang dipegang oleh dua anak perempuan di setiap ujungnya. 9. Bekel. Permainan ini ternyata juga berasal dari orang-orang Belanda yang masuk ke Nusantara. Istilah bekel merupakan bahasa Belanda yang nama aslinya adalah bikkelspel atau bikkelen. Permainan tradisional bekel kemudian berkembang di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Jumlah pemainnya biasa 2-4 orang atau lebih dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Cara main bekel. Siapkan bola bekel dan cangkang keong kecil berjumlah 5-12. Pemain melempar bola dan mengambil keong satu persatu yang ada di lantai. Semua keong diletakkan dalam satu genggaman. Setelah putaran pertama berhasil, putaran kedua harus mengambil keong lebih banyak dari putaran pertama. 2-2, 3-3, 4-4, dan seterusnya. 10. Layang-layang. Catatan tua menyebutkan bahwa permainan ini pertama kali dikenalkan di Cina sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan di dalam negeri, layang-layang tertua ditemukan di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada tahun 1500 sebelum Masehi. Bermain layang-layang adalah kegiatan populer untuk anak-anak Indonesia zaman dulu. Provinsi di seluruh negeri ini bahkan memiliki desain layang-layang sendiri. Ada dua jenis layang-layang. Pertama adalah layang-layang dengan ekor yang hanya untuk diterbangkan. Kedua adalah layang-layang untuk pertarungan satu lawan satu di angkasa. 11. Kuda lumping. Permainan klasik ini berasal dari Jawa dan menyebar di Sumatera Utara serta beberapa daerah lain di tanah air. Replika kuda lumping terbuat dari anyaman bambu yang dicat dengan warna merah dan kadang ditambah manik-manik atau bahan serupa untuk membuat tampilan yang penuh warna. 12. Congklak atau dakon. Salah satu game tertua yang dikenal di dunia adalah congklak yang dapat ditelusuri hingga ke Mesir kuno. Dibawa ke Indonesia berabad-abad lalu oleh pedagang Arab dan India yang kemudian berkembang di Jawa. Congklak dimainkan di papan kayu dengan lekukan melingkar di kedua sisi dan setiap ujung papan. Kemudian menggunakan kerang atau manik-manik yang terbagi rata di antara semua lekukan. Cara main congklak. Siapkan papan congklak, biasanya dijual dengan bahan kayu dan plastik. Isi semua bagian lubang kecil menggunakan batu, biji kopi, dan biji lainnya. Sedangkan lubang besar atau disebut gunung dikosongkan. Kedua pemain menentukan urutan bermain. Pemain pertama mulai mengambil biji di lubang dan mengopernya ke lubang samping, termasuk gunung, satu persatu searah jarum jam. Lakukan sampai biji di lubang kecil habis. Pemain yang menang adalah yang berhasil mengumpulkan biji terbanyak dalam gunung.
13. Egrang. Egrang dibuat dari batang bambu sepanjang 2,5 meter dengan pijakan yang terdiri sekitar 50 cm dari bawah. Belum diketahui secara pasti dari mana asal permainan tradisional ini, tapi dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia dengan nama berbeda. Di wilayah Jawa Tengah, egrang dikenal dengan nama jangkungan, berasal dari nama burung berkaki panjang. Di Sumatera Barat disebut dengan tengkak-tengkak. Tengkak berarti pincang. Di Bengkulu bernama ingkau atau sepatu bambu. Sedangkan orang Kalimantan Selatan menyebutnya batungkau. 14. Gogorolongan atau rorodaan. Gogorolongan adalah mainan yang terbuat dari kayu atau bambu yang berbentuk seperti skuter, tapi lebih pendek dan memiliki roda di bagian bawah. Permainan ini berasal dari Jawa Barat dan sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 15. Getrik. Game tradisional ini dimainkan dengan dua buah bambu. Bambu pertama memiliki panjang sekitar 30 cm dan satunya lagi berukuran lebih pendek. Bambu kecil ditempatkan di atas dua batu, kemudian dipukul dengan bambu yang panjang sejauh mungkin. Permainan khas Jawa Barat ini bisa dimainkan oleh anak-anak atau dewasa. 16. Galasin atau gobak sodor. Galasin adalah permainan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 sampai 5 orang. Inti dari permainan ini adalah menghalangi tim lawan agar tidak dapat melewati garis-garis yang sudah ditentukan. Permainan ini sangat populer di wilayah Jawa yang katanya berasal dari daerah Yogyakarta. 17. Balap batok kelapa. Balap batok kelapa berasal dari Sulawesi Selatan. Permainan tradisional ini biasa dimainkan oleh suku Bugis, namun juga sudah menyebar di hampir seluruh pulau Jawa. Game ini dapat dimainkan minimal 2 orang. Alat yang digunakan berupa 2 buah batok kelapa yang sudah diberi tali di ujungnya. Setiap pemain berjalan di atas batok kelapa ini sampai mencapai garis finish. 18. Ular naga. Ular naga adalah permainan jalan berbaris, lalu sambil menyanyikan lagu dan diakhiri lagu akan menangkap seseorang. Permainan legendaris ini diyakini berasal dari daerah Jawa. Cara bermain ular naga. 2 orang berperan sebagai jebakan, berdiri berhadapan dan menyatukan kedua tangan di atas kepala. Sisa pemain membentuk barisan panjang seperti ular, terus-menerus masuk ke dalam jebakan sambil menyanyikan lagu khas ular naga. Nantinya, jebakan akan memilih 1 orang di setiap 2 putaran dan menanyakan beberapa pertanyaan. 19. Delikan atau petak umpet. Permainan populer di masa lalu ini bisa dimainkan oleh minimal 2 orang, tapi semakin banyak permainan akan semakin seru. Masih sulit untuk menemukan informasi dari mana permainan ini berasal. Yang jelas sangat populer di seluruh pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Cara main petak umpet. 1 pemain berperan sebagai penjaga dan penutup matanya, lalu pemain lain bersembunyi. Pemain yang pertama ditemukan akan menjadi penjaga berikutnya, dan yang terakhir ditemukan adalah pemenang. 20. Lenggang rotan. Lenggang rotan dikenal sebagai hula hop di negara lain di luar Indonesia. Game ini sangat populer di kalangan anak perempuan Aceh. Permainan ini menggunakan ring yang terbuat dari rotan. Kemudian pemain menggerakkan tubuh dan menjaga ring tetap bergerak di sekitar pinggul.
21. Ngadu muncang. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak-anak yang tinggal di pedesaan Jawa Barat. Ngadu muncang termasuk permainan musiman karena alat yang digunakan berupa biji kemiri yang tidak tumbuh sepanjang tahun. Jumlah pemain bisa 2 orang atau lebih. Setiap pemain membawa muncang dan mengadunya dengan milik lawan. Pemain yang dapat mematahkan muncang pemain lain adalah pemenang. 22. Rangku Alu. Permainan rangku alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Permainan tua ini adalah favorit di segala usia. Cara memainkan rangku alu: siapkan 4 batang bambu dan 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang. Satu kelompok bertugas menggerakkan bambu dan tim lain berdiri di dalam bambu tapi tidak boleh terjepit bambu. 23. Jamuran. Jamuran merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa. Cara memainkan jamuran adalah dimulai dengan ompimpa. Yang menang membentuk lingkaran kecil sambil menyanyikan sebuah lagu, dan yang kalah berdiri di tengah lingkaran lalu menjawab lagu dengan kata-kata tertentu. 24. Balap karung. Permainan yang berasal dari masa penjajahan Jepang ini sangat populer di seluruh pelosok Indonesia. Sering digunakan pada acara gathering atau perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Permainannya sangat sederhana. Seseorang hanya harus melompat memakai karung dari garis awal ke garis finish dan kembali ke garis awal. Bisa juga dilakukan dalam kelompok dengan sistem estafet. Permainan ini bisa diikuti oleh anak-anak atau dewasa, baik perempuan maupun pria. 25. Bentengan. Permainan ini terdiri dari banyak pemain yang dibagi menjadi 2 tim. Masing-masing tim memiliki tiang bambu atau kayu sebagai pos dan benteng. Misi game ini adalah menjaga benteng sendiri dan menguasai benteng lawan. Bentengan berasal dari Jawa Barat yang kadang disebut juga dengan nama pripisan, rerebonan, omer, atau jek-jekan. 26. Engklek. Game tradisional ini ditemukan di berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, tapi dengan nama yang berbeda. Setiap pemain harus melempar gacuk atau batu datar atau pecahan ubin atau lantai keramik ke dalam salah satu kotak. Kemudian pemain berjalan melompat dengan sapu kaki melewati kotak-kotak yang sudah digambarkan di atas tanah tanpa menginjak kotak yang terdapat gacuk. 27. Boy-boyan. Permainan ini berasal dari Jawa, yang cara memainkannya hampir sama dengan bowling. Namun alat yang digunakan berupa potongan-potongan batu dan bolanya dibuat dari kumpalan kertas. 28. Cublak-cublak suweng. Permainan sederhana ini biasa dimainkan oleh anak-anak Jawa Tengah. Bisa dimainkan oleh 3 anak atau lebih. Salah satunya menutup mata sementara yang lain meletakkan tangan di punggung anak yang berlutut. Kemudian mulai menyanyikan lagu cublak-cublak suweng. Dan pada saat yang sama, kerikil kecil dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain untuk nantinya ditemukan oleh pemain yang menutup mata. 29. Meriam bambu. Meriam bambu atau bulu meriam adalah permainan tradisional Melayu yang berkembang di Bengkulu dan akrab di seluruh Nusantara. Replika meriam terbuat dari bambu dengan diameter cukup besar dan sering digunakan pada acara-acara tertentu seperti Ramadan. 30. Ketapel.
Ketapel adalah game kompetisi khas Bali yang dimainkan oleh anak-anak kecil yang menjepret burung atau benda lain. Ketapel dibuat dari ranting pohon yang dipotong hingga membentuk huruf Y. Pelurunya bisa berupa kerikil atau buah jambu biji. 31. Yoyo. Yoyo adalah game tradisional kuno berasal dari Yunani yang sangat populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hampir setiap pulau di tanah air mengenal baik permainan ini. Secara tradisional, yoyo terbuat dari kayu dalam bentuk bulat dan dililit tali untuk nantinya diputar dengan jari. 32. Kotak pos. Kotak pos bisa dimainkan oleh 5 orang atau lebih. Para pemain berdiri membentuk lingkaran dan menyatukan tangan satu sama lain dengan posisi telapak tangan menghadap atas. Pemain kemudian saling menyentuh tangan sambil menyanyikan lagu kotak pos. Pemain yang terkena sentuhan terakhir setelah lagu selesai harus menyebutkan beberapa nama buah-buahan atau sayuran. Sayangnya, belum ada sumber yang menyebutkan dari mana permainan ini berasal. 33. Balogo. Balogo adalah permainan kuno yang berasal dari suku Banjar yang tinggal di Kalimantan Selatan. Alat permainan ini bernama logo atau 2 batok kelapa yang diisi tanah dan panapak tongkat sepanjang 40 cm. Panapak digunakan untuk mendorong logo agar menggelinding dan bisa merobohkan logo milik kawan. Permainan ini bisa dilakukan 1 lawan 1 atau dalam tim. 35. Balap bakyak. Balap bakyak adalah permainan tradisional berupa balapan cepat menggunakan bakyak yang berasal dari Sumatera Barat. Sendal bakyak dalam permainan ini memiliki ukuran yang lebih panjang untuk digunakan 2-3 orang atau lebih. Kesulitan dalam balapan bakyak adalah peserta kelompok harus berjalan dengan langkah yang kompak. 35. Tarik tambang. Permainan populer ini merupakan kebudayaan kuno dari India, Cina, dan Mesir yang juga berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Permainan kompetisi ini membutuhkan 2 kelompok yang minimal terdiri dari 3 orang dan maksimum tidak terbatas asalkan tali cukup. Pemenang ditentukan oleh kelompok terkuat dan berhasil mengalahkan kelompok lawan dalam satu tarikan. 36. Sepak tekong. Permainan tua ini berasal dari Sumatera Barat. Alat permainan berupa kaleng bekas yang diisi batu-batu kecil. Prinsip mainnya sama dengan petak umpet, 1 orang berjaga dan lainnya bersembunyi. Bedanya, jika orang yang ditemukan berhasil menendang kaleng, maka ia diberi kesempatan untuk bersembunyi lagi. 37. Cendak beralih. Jumlah pemain cendak beralih harus ganjil, minimal 3 orang dan maksimal tidak terbatas. 1 pemain menjadi penjaga dan sisanya membuat lingkaran di tanah. Setelah aba-aba, pemain harus masuk ke dalam lingkaran. Jika tersentuh oleh penjaga, maka ia harus gantian berjaga. Permainan ini berasal dari wilayah Sumatera Barat. 38. Bentik. Bentik adalah permainan tradisional dari tanah Yogyakarta. Ini menggunakan media berupa stik bambu atau ranting kayu sebanyak 2 buah yang selisih panjangnya sekitar 15 cm. Kayu pendek diletakkan di atas lubang tanah dan kayu panjang digunakan untuk memukul kayu pendek sampai terlempar jauh. 39. Jemperingan. Populer di Surakarta dan Yogyakarta. Jemperingan adalah tradisi memanah kuno dari Kerajaan Mataram. Jemperingan dilakukan dalam posisi duduk bersila.
tidak berdiri tegak seperti olahraga memanah pada umumnya. Panahan gaya Mataram ini tidak hanya olahraga, tapi juga ritual spiritual. Terima kasih. Selamat mengenang masa lalu.